Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-36 ayat 31 sampai 43. Saya akan membacakan bagian ini dengan satu judul Raja-Raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zera dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samlah dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlah mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama-nama kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yatet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Mikmakdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, itu bisa digantikan oleh orang lain. Ya, baik itu misalnya di perusahaan ya, sebagai karyawan, ketika kita bekerja, ketika masanya selesai sudah, dan posisi kita bisa digantikan. Menjadi seorang manajer bisa digantikan. Menjadi seorang direktur bisa digantikan. Bahkan menjadi pejabat negara pun bisa digantikan ya. Seperti baru-baru ini ada kepala atau pejabat yang juga digantikan. Nah, begitu juga dengan presiden, itu juga bisa digantikan ya. Ntar lagi tahun 2024 kita akan menjalankan pemilu begitu ya. Dan di sana nanti akan terjadi pesta demokrasi yang luar biasa. Pergantian presiden, pergantian kepala negara ya, anggota dewan dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang normal untuk dijalani begitu ya. Dan semua posisi-posisi itu semua bisa digantikan. Tapi ternyata ya, ada loh posisi yang tidak bisa digantikan di dalam kehidupan ini, yaitu menjadi kepala keluarga, menjadi suami, menjadi seorang ibu di tengah keluarga. Saat semua posisi bisa digantikan,
posisi sebagai seorang ayah, posisi sebagai seorang ibu, itu posisi yang tidak bisa digantikan. Dan saya percaya tidak bagi kita menyukainya juga kalau digantikan. Artinya apa? Artinya kalau semuanya bisa digantikan, kita perlu mempertimbangkan apa yang hari ini kita utamakan. Sebagai kepala keluarga yang tentunya tidak bisa digantikan posisinya, apakah kita sudah menggunakan peran itu dengan baik? Raja-raja sekalipun bisa digantikan setelah ia mati, ya digantikan. Setelah ia mati, ya digantikan. Berapa kali tadi muncul kata-kata yang demikian? Semua bisa digantikan. Tapi peran menjadi seorang ayah, tidak ada seorang pun yang mau digantikan dan menggantikan. Kalaupun ada, mungkin tentunya berbeda dengan ayah yang lama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita sebagai keluarga untuk memperhatikan. Sebagai seorang keluarga atau sebuah keluarga, kita perlu memperhatikan satu dengan yang lainnya. Pada saat masih ada, mari kita belajar mensyukurinya. Jangan nanti sudah tidak ada, kita baru menyesal karena yang kita kasihi kini telah tiada. Oleh sebab itu, mari kita bangun kekeluargaan kita menjadi keluarga yang baik. Ya, penting kita untuk mengutamakan keluarga, penting kita untuk memperhatikan keluarga. Kalau kita bisa mempunyai waktu untuk orang lain, kenapa kita tidak punya waktu lebih untuk keluarga kita? Pasti kita akan berbeda ketika kita sudah berkeluarga, bukan? Dulu zaman lajang kita bisa pergi kemana saja, kapan saja, dan di mana saja, karena masih sendiri. Tetapi sebagai seorang yang sudah berkeluarga tentu akan berbeda. Dia akan mengurusi keluarganya, dia akan bertanggung jawab dengan pasangannya, dia akan bertanggung jawab dengan anak-anak yang sudah diberikan. Mungkin waktu di luar akan berkurang, karena dia tahu dia sudah tidak lagi sendiri. Tapi itulah kehidupan, dan semua orang pun menjalaninya dan mengalaminya. Mari kita lakukan bagian kita masing-masing dengan baik. Saat kita sukses di perusahaan tempat kita bekerja masih bisa menerima kita. Tapi pada saat keluarga atau kita mengalami kegagalan, belum tentu mereka menerima kita. Tapi pada saat kita gagal di tempat kerja atau di tempat perusahaan, kita masih diterima di keluarga kita. Ini saudara, kenapa kita perlu memperhatikan keluarga kita juga. Pernah saudara membayangkan seseorang dipecat dari tempat pelayanannya, tempat pekerjaannya karena rumah tangganya yang tidak baik? Sangat mungkin terjadi. Tetapi keluarga pasti akan tetap menerima dia. Tetapi perusahaan atau tempat dia bekerja belum tentu menerimanya karena keluarganya yang bermasalah. Tapi ketika dia bermasalah di tempat kerja atau tempat usahanya, keluarga masih bisa menerima. Artinya, keluarga adalah tempat kita kembali. Mari kita perhatikan keluarga kita. Kita kasih keluarga kita. Posisi kita tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kalaupun bisa, mungkin kita tidak siap untuk menerimanya. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Sebagai seorang suami, mari menjadi suami yang bertanggung jawab. Menjadi suami yang memberi teladan di tengah keluarga. Biarlah kehadiran kita juga boleh dirasakan. Jangan sampai ya tubuh kita hadir, tapi hati pikiran kita tidak ada di sana. Ya, demikian juga dengan pasangan kita. Sebagai seorang istri misalnya, mari kita menjadi istri yang baik buat suami, buat anak-anak. Untuk itulah kita ada. Ya, ada orang tidak senang ya, tidak bangga menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu rumah tangga. Padahal ini satu pekerjaan yang luar biasa. Orang belum bangun, dia sudah bangun. Orang sudah tidur, dia belum tidur. Karena mempersiapkan segala sesuatunya. Dan gak ada orang yang bisa menggantikan itu. Walaupun kita punya asisten rumah tangga, kita punya pekerja, tetap kehadiran kita tetap dibutuhkan di tengah keluarga. Semua orang bisa sakit kecuali mama. Wah, itu ya saudara ya.
Kalau mama sakit sudahlah, nggak tahu itu rumah tangga bagaimana. Mungkin bukan sekedar bahasa kiasan, tapi itu yang terjadi. Artinya setiap kita punya peran di tengah keluarga kita masing-masing. Pastikan bahwa kita sudah melakukan tugas peran kita dengan baik, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik. Mungkin bukan keluarga yang sempurna, tetapi paling tidak keluarga kita hari ini jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan marilah kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, posisi yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan baik, dan kiranya semuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat, semuanya bisa digantikan dan tergantikan, kecuali menjadi orang tua dan bagian di tengah keluarga. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk keluarga yang boleh Tuhan berikan. Kami sadar posisi kami, jabatan kami itu bisa digantikan oleh orang lain. Ketika kami meninggal, ketika kami sudah selesai masanya, semua bisa digantikan. Tapi kami sadar, kami juga diingatkan ada satu tugas, menjadi orang tua. Menjadi bagian keluarga bukanlah posisi yang bisa digantikan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu, kami mengerjakan tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan baik. Menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang peduli, menjadi keluarga yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga tugas tanggung jawab kami juga kami bisa kerjakan. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru dan pengharapan kami. Kiranya Engkau boleh menolong dan memampukan kami untuk kami boleh memuliakan nama-Mu. Berkati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.